Shalom semuanya, salve, perkenalkan nama saya Jessie Diano Septiani dengan NIM 23101099 dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Setakat Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjawab soal UTS kemarin dan menjawab soalnya, yaitu yang pertama, jelaskan sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Dimulai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik itu peristiwa politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris, history yang berarti penyelidik atau pengetahuan. Yang pertama, mengenal dan memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis penyebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut. Yang ketiga, mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut untuk kehidupan di masa kini dan masa depan. Manfaat dalam sejarah Gereja Katolik yang pertama, membantu kita memahami identitas dan jati diri kita sendiri sebagai bangsa dan negara. Yang kedua, membantu kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesalahan di masa lalu. Yang ketiga, membantu kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesabaran akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Yang pertama, perkembangan doktrin dan teologi Kristen. Sejarah gereja-gereja lokal dan dominasi Kristen periode sejarah gereja. Yang pertama, periode Rasuli, abad ke-1 M. Yang kedua, periode patristik, abad ke-2 sampai 5 Masehi. Yang ketiga, periode abad pertengahan, abad ke-5 sampai 15 Masehi. Yang keempat, periode reformasi, abad ke-16 Masehi. Yang kelima, periode modern abad ke-17 sampai 20 Masehi. Studi dan sejarah gereja. Yang pertama, akar dan identitas gereja Kristen. Yang kedua, perkembangan doktrin dan teologi Kristen. Yang ketiga, peran gereja dalam sejarah dan masyarakat. Sumber-sumber sejarah gereja. Yang pertama, kitab suci atau Alkitab. Yang kedua, tulisan-tulisan para bapak gereja praktis. Yang ketiga, dokumen-dokumen gereja atau konsili ekumenis sejarah Gereja Katolik Indonesia dimulai dari abad ke-16, pertama kali dikenal di Indonesia oleh misionaris Portugis. Yang kedua, jelaskan masuknya agama Katolik ke Indonesia abad ke-16 sampai 17. Pada tahun 1546, melalui Kepulauan Maluku, pengobaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis yang mengusir kepulauan itu. Seorang misionaris terkenal, Franciscus Xaverius, yang berperan besar dalam penyebaran yang dilakukan agama Katolik. Pada abad ke-17, agama Katolik terus berkembang di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang tidak terpengaruh oleh agama Islam. Tahap penting masuknya agama Katolik di Indonesia, tahun 1321, seorang pastor misionaris bernama Odorico di Pordone singgah di Sumatera, Pada tahun 1321, seorang pastor misionaris bernama Odorico di Pordane singgah di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Tahun 1546, Franciscus Xaverius, seorang misionaris terkenal, tiba di Maluku melakukan penyebaran agama Kristen. Tahun 1005, bangsa Belanda mengalahkan Portugis dan mengusir misionaris Katolik, tetapi penyebaran agama terus berlanjut. Yang ketiga, jelaskan pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Kolonialisme Portugal dan Spanyol memiliki pengaruh besar dalam penyebaran misi Katolik di berbagai belahan dunia, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika. Penyebab misi Katolik di Amerika, di benua Amerika, baik Spanyol maupun Portugis, menjadi agama Katolik sebagai instrumen mengasimilisasikan penduduk asli melalui penaklukan dan penjajahan, memperkenalkan ajaran Katolik kepada suku-suku pribumi di Amerika Latin. Wilayah yang dipengaruhi Maluku, banyaknya penduduk yang dibaptis, terutama di Ambon, pusat penyebaran Katolik dengan pendirian benteng dan gereja tokoh misionaris yaitu Santo Francisco Xaverius. Kehadiran Spanyol di Tidoran, Maluku Utara pada abad ke-16 kurang berpengaruh karena persaingan dengan Portugis dan Belanda. Filipina menjadi wilayah dengan dominasi Katolik yang kuat hingga saat ini. Yang keempat, jelaskan misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Memiliki dinamika yang kuat konflik karena dipengaruhi oleh kebaikan politik Belanda, peran terikat misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama yang ada.
Yang pertama, awal misi Katolik di Indonesia diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya Maluku setelah Belanda menguasai Nusantara dari VOC. Melarang penyebaran agama kekatolikan. Yang kedua, pengaruh kebijakan VOC pada tahun 1602 sampai 1709. Yang ketiga, pemilihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah 1000. Keempat, peran terikat misionaris. Yang kelima, kontribusi misi Katolik atau pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan dan sosial. Yang keenam, tantangan misi Katolik, resistensi dari pemerintah kolonial VOC. Yang kelima, jelaskan sejarah gereja abad ke-7. Abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan ekstensi agama lain, terutama Islam. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Hieraklius pada tahun 610 sampai 641. Terjadi kontroversi monotelisme, sebuah ajaran yang berkonsili Lateran pada tahun 649. Yang kelima yaitu jelaskan sejarah gereja abad ke-7. Abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh pembaruan politik, teologis, dan ekstensi agama lain terutama Islam. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Hieraklius pada tahun 610 sampai 641. Terjadi kontroversi monotelisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan ajaran perpecahan antara gereja. Konsili Lateran pada tahun 649. Sekian ringkasan singkat dari saya ucapkan terima kasih.